Pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan 3 Februari 2025 mendatang akan diperluas menjadi 23 titik. Dinas Pendidikan Kota Palembang membuat program gerakan literasi zakat, infak, dan sedekah bagi siswa. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini di hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadia, juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan 3 Februari 2025 mendatang akan diperluas menjadi 23 titik. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan akan memperluas program makan bergizi gratis atau MBG yang direncanakan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang. Sebanyak 23 titik atau dapur yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, di antaranya Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin ada 2 titik. Sementara Pali, Prabu Muli, Ogan Ilir, Ogan Kemering Ilir, Ogan Kemering Ulu, Oku Selatan, Oku Timur, Musirawas, Muara Tara, Lubuk Linggau, Lahat dan Pagar Alam masing-masing 1 titik. Ketua PPJI Sumatera Selatan Evi Hedenly menjelaskan sebagai mitra Badan Gizi Nasional atau BGN, PPJI akan menyiapkan sekitar 75.000 porsi makanan, di mana setiap titik atau dapur akan menyiapkan sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi per hari kepada siswa penerima manfaat. Kita ada 23 titik di 17 kabupaten. Untuk di Kota Palembang itu ada 2 titik kita, 2 titik kecamatan. Di Kabupaten Banyuasin ada 2 titik, di Kabupaten Muba ada 2 titik, di Pali 1 titik, di Kabupaten Prabu Muli 1 titik, di Kabupaten Ogan Ilir 1 titik, Ogan Kemering Ilir juga 1 titik, di Oku Induk 1 titik, Oku Selatan 1 titik, Oku Timur 1 titik, Musirawas 1 titik, Muara Tara 1 titik, Kabupaten Lubuk Linggau 1 titik, Muara Enim 1 titik, Kabupaten Lahat sama terakhir itu di Kabupaten Pagar Alam 1 titik. Itu lebih kurang 75.000 siswa ya di 23 titik tadi. Ditambahkan Evi, dengan perluas program ini diharapkan lebih banyak lagi siswa di Sumatera Selatan yang dapat merasakan manfaat program MBG ini. Dengan perluasan program ini diharapkan lebih banyak siswa di Sumatera Selatan yang dapat merasakan manfaatnya. Program MBG tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong peremajaan perkebunan kopi di Sumatera Selatan yang merupakan perkebunan milik rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, luas dan produksi kopi perkebunan Indonesia menurut provinsi dari status pengusahaan, Sumatera Selatan berada di urutan pertama dengan luas 267.383 hektar dan produksi 207.320 ton di tahun 2023. Dari luas tersebut, perkebunan kopi di Sumatera Selatan yang secara keseluruhan merupakan perkebunan rakyat perlu peremajaan karena sudah banyak yang tua. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong peremajaan kopi menyusul produksi kopi yang turun di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi mengatakan peremajaan dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas kopi, juga untuk menstabilkan harga kopi di kisaran di atas Rp50.000 per kilogramnya.
menggulirkan ekonomi. Nah, indikatornya gampang. Kalau harganya sudah relatif stabil di atas 50 sampai 70 bahkan 70, berarti ekonomi terhadap kopi ini semakin lama semakin meningkat. Tugas kita memang, kita sudah lapor kemarin sama Pak Menko Pangan, adalah produktivitasnya relatif menurun kita karena mungkin usianya sudah harus di-replanting lagi. Nah, mungkin kita akan kejar ke sana, termasuk juga keluhan dari petani kopi itu adalah pupuk, bukan. Selain peremajaan, pemerintah provinsi juga akan memastikan kelancaran pupuk yang dibutuhkan yakni jenis NPK dengan harapan produksi kopi semakin baik dan meningkat. Mengingat provinsi ini menjadi wilayah penghasil kopi terbesar di tanah air. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pendidikan Kota Palembang membuat program gerakan literasi zakat, infak, dan sedekah bagi siswa untuk meningkatkan kepekaan para pelajar dalam hal membangun atau membantu sesama bagi yang membutuhkan. Kepala Distrik Kota Palembang, Adrianus Amri, membenarkan program tersebut untuk melatih dan meningkatkan kepekaan para pelajar dalam hal membantu sesama tanpa ada unsur paksaan. Program ini menurut Adrianus Amri akan diluncurkan pada bulan Ramadan tahun ini dengan menggandeng unit zakat Kota Palembang. Pihaknya juga berharap program tersebut dapat meningkatkan kepekaan para siswa serta para guru untuk dapat membantu sesama dan dapat menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, meningkatkan rasa kebersamaan, gotong royong melalui kegiatan-kegiatan yang positif tanpa mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan juga prestasi siswa di sekolah. Pendengar, Kejari Oki menunggu hasil pemeriksaan atau BPKP terkait penyelidikan dugaan korupsi dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Oki. Kejaksaan Negeri Kejari Oki masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran 2022 sebesar 6,5 miliar rupiah yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Kepala Kejari Oki, Henry Hanafi, mengatakan pihaknya akan segera merilis perkembangan kasus ini setelah BPKB menyelesaikan audit dan mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara. Henry menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dan pihaknya juga berjanji akan segera mengumumkan hasilnya setelah seluruh proses penyelidikan selesai. Terkait dengan penanganan perkara Dispora, tetap kami on progress dan beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi kembali dengan BPKP terkait dengan tindak lanjut permohonan penghitungan kerugian keuangan negara. Dari diskusi dan koordinasi kami, pihak BPKP perlu melakukan pendalaman terkait beberapa data yang kami sajikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat BPKP telah memperoleh kesimpulan. Kasipitsus Kejari Oki, Parit Purnomo, menambahkan bahwa saat ini akan berkoordinasi intensif dengan BPKP Provinsi untuk menindaklanjuti perkara itu. Sebelumnya, tim pidana khusus Kejari Oki telah melakukan penggeledahan di kantor Dispora Oki. Dalam penggeledahan, kejaksaan mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 6 cap dan 1 kotak berisi berbagai berkas yang saat ini sedang dipelajari oleh tim Pitsus. Selain itu, sekitar 40 orang saksi telah diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Penusuk dari Bribda Parasi Nafbah Atalah hingga meninggal dunia diduga sebagai bandar narkoba yang berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi upacara pemakaman Bribda Paras Nabah Atalah, anggota polisi yang gugur saat menjalankan tugas. Bribda Paras tewas terkena sabetan senjata tajam oleh bandar narkoba saat penggerbekan di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan belum lama ini. Jenazah Bribda Paras dimakamkan di TPU Kebun Bunga pada hari Rabu sore dengan prosesi upacara kehormatan. Sebagai penghormatan terakhir, almarhum dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Bribtu Anumerta. Kapolres Lahat AKBP God Palasro Sinaga mengatakan
Korban mengalami luka tusuk di bagian perut akibat perlawanan dari pelaku. Dalam insiden tragis tersebut, 2 anggota polisi lainnya, yakni Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetya juga mengalami luka serius dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tersangka melakukan perlawanan dengan mengayunkan satu bilah pisau dengan membalikkan. Akibat tindakan itu, kedua orang anggota kami mengalami luka. 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah selesai tindakan operasi, keduanya segera pulih. Namun 1 orang tindakan gugur akibat dari sabetan pisau tersebut. Menurut AKBP Godpalasro Sinaga, Bribda Paras bersama 8 anggota polisi lainnya terlibat dalam penggerebekan bandar narkoba di sebuah rumah di Tanjung Sakti. 2 pelaku yang diduga sebagai bandar narkoba sekaligus penusuk Bribda Paras telah berhasil ditangkap. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari lokasi penggerbekan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Naiknya harga komoditi karet membuat petani karet di Kabupaten Banyuasin kembali bergairah untuk mengolah kebun karet. Kalau untuk karet, khususnya Banyuasin, saya kira menjadi prospek yang sangat menarik. Harga karet di tingkat petani di Banyuasin kini mencapai Rp16.000 per kilogram, memberikan angin segar bagi para petani yang sempat terpuruk akibat rendahnya harga beberapa tahun terakhir. Kenaikan ini memberikan motivasi baru kepada petani untuk kembali mengelola perkebunan karet mereka secara optimal. Supri, tenaga penyuluh perkebunan SPP Sembawa dari Kementerian Pertanian, mengungkapkan bahwa tingginya harga karet saat ini berdampak langsung pada semangat petani untuk meningkatkan mutu produksi. Dikatakannya, beberapa tahun lalu harga karet sempat anjlok hingga Rp3.000 per kilogram di tingkat petani. Kondisi tersebut memaksa banyak petani untuk beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit yang dinilai lebih stabil. Namun, dengan kenaikan harga saat ini, prospek perkebunan karet kembali menarik perhatian petani. Daripada itu, Supri juga menekankan pentingnya regulasi dan dukungan pemerintah, seperti penyediaan pupuk yang cukup untuk mendukung keberlanjutan produksi karet. Di sisi lain, stabilitas harga juga menjadi perhatian penting. Jika harga karet kembali turun, dikhawatirkan akan memicu peralihan petani ke komoditas lainnya, seperti yang pernah terjadi pada tanaman kopi. Untuk itu, keberlanjutan program hilirisasi produk karet seperti pengembangan pabrik ban dinilai dapat menjaga kestabilan harga. Di mana karet kita sekarang sudah di level harga, di level petani itu sudah sampai harga 16.000. Artinya dengan di situ tentu memotivasi petani bagaimana untuk mengelola karet sehingga memang karet menjadi satu produk yang menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga. Itu yang utama. Yang kedua, mengenai mutu karet itu alhamdulillah petani-petani kita ini sudah mulai menyadari bahwa mutu karet itu memang harus dijaga. Mutu karet harus diperbaiki terus sehingga harga karet semakin tinggi. Kenapa? Misalnya tadi kita tidak boleh, dulu kita sulit mengantisipasi bagaimana petani itu supaya tidak mencampur karet dengan kotoran-kotoran kayu karetnya sendiri. Tapi sekarang sudah tidak ada itu petani yang mencampur karet dengan kayu atau tatal. Dengan adanya kenaikan harga ini, petani karet di Banyuasin optimis masa depan komoditas karet akan kembali cerah. Para petani berharap harga tetap stabil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung kebutuhan hidup, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Jadi WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Srija FC optimis mampu meraih poin penuh dalam laga babak playoff degradasi Liga 2 Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sore ini. Srija FC akan menghadapi laga hidup mati di babak playoff degradasi Liga 2 tahun 2025 dengan melawan Nusantara FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Jumat 24 Januari 2025 sore ini. Setelah gagal meraih poin penuh di laga pertama, Laskar Rongkito bertekad untuk mengambil keuntungan, bermain di kandang dan merebut kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan peluang bertahan di Liga 2.
Pelatih Henry Susilo mengatakan, meskipun tim lawan Nusantara FC tampil impresif di laga sebelumnya, namun Laskar Wongkito telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Ia percaya diri meskipun ada beberapa pemain yang baru beradaptasi. Sriwijaya FC juga sudah mempelajari gaya permainan Nusantara FC dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan kali ini. Saya sudah lihat juga rekamannya, saya juga sudah lihat melatih untuk mengantisipasi gaya main timnya Nusantara ya. Laga ini tidak hanya penting bagi posisi Sriwijaya FC di klasemen play-off degradasi Liga 2, namun juga sebagai momentum untuk menunjukkan kekompakan tim, dengan harapan hasil positif dengan menghidupkan peluang mereka untuk lolos dari ancaman degradasi. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Gia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.